Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana koreksi indeks harga saham gabungan selama 3 hari beruntun membuat IHSG harus meninggalkan level 7.000 dan menyentuh level terendah secara year to date. Berlanjutnya, koreksi indeks harga saham gabungan tak terlepas dari performa sejumlah saham big cap yang belum mampu keluar dari tekanan sampai sejauh ini. Indeks harga saham gabungan melemah 0,64% ke level 6.989 pada penutupan perdagangan saham sesi 1, Jumat 31 Mei 2024. Sebanyak 326 saham terkoreksi, 218 saham menguat, dan 217 saham stagnan. Secara sektoral, sektor infrastruktur dan industri bergerak negatif 2,68% dan 1,62%. Sementara sektor teknologi dan konsumsi primer terpantau menguat 1,67% dan 0,5%. Koreksi IHSG dalam 3 hari berturut-turut membuat IHSG harus meninggalkan level 7.000. Indeks harga saham gabungan di sesi 1 tak mampu keluar dari zona pelemahan dan bertahan di level 6.989. Terkontraksinya IHSG terjadi justru di tengah sentimen pasar global yang cenderung membaik setelah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat mulai melandai. IHSG pada akhir sesi 1 Jumat 31 Mei menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024, di mana di awal tahun IHSG tercatat masih di level 7.300, kemudian pertengahan Februari dan Maret IHSG bergerak belum terlalu jauh masih di kisaran 7.200 hingga 7.300. Sementara pada pertengahan April dan Mei IHSG sempat terpleset ke level 7.000. Untuk itu secara kumulatif IHSG sepanjang tahun ini atau secara year to date sudah terkontraksi hingga 3,9%. Koreksi yang terjadi pun tak bisa dilepaskan dari performa sejumlah saham big caps yang belum mampu keluar dari tekanan. Hingga awal sesi 2 Jumat 31 Mei, saham berkapitalisasi besar seperti Barito Renewables Energy, Bank Rakyat Indonesia, Aman Mineral, dan Bank BNI kompak mengalami pelemahan. Dipimpin saham Brent turun 9,08%, disusul saham Aman Mineral negatif 5,02%, serta saham BBRI dan BBNI yang juga mencatat penurunan masing-masing 0,46% dan 0,45%. Lebih lanjut, jatuhnya saham Brent menjadi penyebab IHSG anjlok lebih dari 1% selama 2 hari berturut-turut, di mana Bursa Efek Indonesia telah memasukkan Brent ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme perdagangan full call auction. Sementara itu sebelumnya IHSG telah diperkirakan bergerak melemah pada perdagangan Jumat 31 Mei 2024. CEO Yugen Pertumbuh Sekuritas William Suryawijaya mengatakan pergerakan IHSG terlihat masih akan melanjutkan pelemahan sebagaimana penutupan perdagangan hari sebelumnya. IHSG disebut masih betah untuk bergerak dalam rentang konsolidasi wajar di tengah fluktuasi nilai tukar. Meski demikian, potensi koreksi dinilai dapat terus dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian secara bertahap. Dari berbagai sumber, IDX Channel.